Ketika saya berbuat dosa, itu ada perubahan. Pada kesempatan hari ini, dengan qudroh, irodah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertatap muka baik secara online ataupun offline di media sosial YouTube, dan offline juga di kediaman ketua jamaah, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kitab karya salah satu ulama kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita akan masuk kepada dalil-dalil Al-Quran ya. Setelah kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan definisi, begitu juga penjelasan-penjelasan para ulama berkaitan dengan taubat. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan berkaitan dengan dalil-dalil Quran berkaitan dengan taubat ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Hanya para nabilah mereka yang tidak punya dosa, mereka dimaksum, mereka terjaga dari dosa-dosa. Adapun selain dari itu, sebagai manusia biasa pasti kita mempunyai dosa dan mempunyai kesalahan. Dosa itu yang pertama, biasanya dosa itu berpengaruh kepada, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi berpengaruh juga kepada yang lain. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Jadi manusia itu dengan yang lain itu seperti hubungan listrik. Jadi kalau kita ibaratkan manusia itu bagaikan aliran listrik atau bagaikan lampu. Lampu ada yang di tengah rumah, ada yang di kamar, ya, kamar orang tua, kamar si kakak, kamar si adik, di luar dan seterusnya. Namun semua terhubung kepada satu pusat. Ketika misalnya si saklar atau si kWh meter itu kita cetekkan, baik kita padamkan, maka semuanya akan padam. Baik ke TV ya, atau ke aliran-aliran yang lain, itu semuanya akan padam.
Dan ketika kita nyalakan kembali, kita cetrekkan kembali, maka semuanya akan menyala lagi. Lampu semuanya nyala, TV, kemudian radio dan seterusnya, kemudian komputer dan seterusnya itu menyala juga. Kenapa? Karena mereka semua itu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Apakah kita bisa melihat listriknya, aliran listriknya? Kan tidak. Bahkan jangankan listriknya, kabelnya juga kadang-kadang itu tidak terlihat juga, ada yang disebut dengan kabel tangan. Nah, ikhwati rahimakumullah, begitu juga sebagai manusia. Kita sebenarnya terhubung antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Seorang ulama berkata, yang intinya, ketika saya berbuat dosa, itu ada perubahan atau ada pengaruh terhadap siapa? Pertama, kepada anak saya. Kedua, kepada istri saya. Ketiga, kepada kendaraan saya. Itu berarti ya, ketika seorang itu berbuat dosa atau kita berbuat dosa, itu ada pengaruhnya kepada yang lain. Terutama adalah kepada kerabat atau keluarga terdekat. Si anak misalnya tidak menurut kepada ibunya, atau si istri tidak taat kepada suaminya, itu bisa jadi lantaran apa? Lantaran dosa-dosa. Atau misalnya kita mendapatkan masalah, itu bisa jadi dari dosa-dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu akan atau bisa menahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja ithmun. Ithmun itu adalah suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu ketika kita melakukannya, suatu kesalahan yang mana kesalahan itu kita melakukannya, itu akan menghalangi atau menahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara garis besar, itu bisa menahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan ithmun itu. Jadi ketika kita melakukan suatu dosa, itu adalah suatu bentuk penahanan. Allah akan menahan rahmat baginya. Allah akan menahan kasih sayang baginya. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau di dunia, seperti rezeki misalnya, kemudian seperti solusi misalnya dari setiap masalah-masalah kita. Tapi kalau di akhirat berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia misalnya kita melakukan dosa, maka dosa itu akan menahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi diantaranya adalah bisa berupa rezeki. Kenapa ya rezeki saya pada kesempatan hari ini atau beberapa hari ini terasa sulit? Nah, ikhwati rahimakumullah, itu bisa jadi akibat dari dosa-dosa kita. Namun kita tidak sadar. Atau yang kedua, suatu masalah. Kita mendapatkan suatu masalah, namun solusinya tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita temukan. Pada hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, yang namanya masalah Allah turunkan itu sebenarnya dengan solusinya, dengan jalan keluarnya. Sebagaimana misalnya guru memberikan pertanyaan kepada muridnya itu disertai dengan jawaban. Jadi tahu guru itu memberikan ujiannya ini, guru itu sudah tahu jawabannya, sudah ada jawabannya. Nah, begitu juga apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan masalah kepada kita, itu sebenarnya diturunkan juga dengan solusinya. Allah sudah menyiapkan juga solusinya, dan ada solusinya itu sebenarnya. Jadi solusi itu sudah ada sebenarnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan. Namun kenapa si solusi itu tidak kita dapatkan, tidak kita temukan? Karena apa? Karena dosa-dosa kita di antara. Sering saya ibaratkan bahwa solusi itu bagaikan jalan. Kita misalnya sedang berada di depan kaca mobil. Kita naik bis atau kita naik angkot, misalnya kebetulan kita sedang berada di depan bersama dengan supir, atau mungkin kita jadi supir. Nah, ketika kita misalnya akan mengendarai mobil itu, kita misalnya jadi supirnya ya. Sedangkan mobil itu sudah lama tidak dipakai. Hari jalan mah jalan, ketika kita starter itu jalan ya. Kemudian bannya sudah sedialah, sudah dikompa misalnya. Biasa jalan gitu, tinggal digas. Namun karena sudah lama tidak dipakai, ternyata debu itu sangat tebal sekali ya, menempel di depan kaca mobil itu. Atau mungkin sudah dilempari oleh anak-anak dengan lumpur sehingga si kacanya itu sudah gelap sekali ya, sudah tidak bisa terlihat lagi apa yang ada di depannya. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kira-kira ketika kita misalnya akan mengendari mobil itu, kira-kira jalan itu ada tidak? Jalan itu ada di depan kita lagi. Jadi jalan itu ada di depan kita. Tapi kenapa tidak terlihat? Karena terdapat begitu banyak kotoran-kotoran di kaca mobil kita. Terdapat debu yang banyak, atau misalnya terdapat lumpur yang pekat, sehingga pandangan itu terhalangi oleh kotoran-kotoran itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat jalan dengan jelas? Jadi kita tidak usah kemana ya jalannya, tidak ada. Padahal jalan mah ada, nggak usah mencari jalan, jalan mah ada. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita membersihkan kaca mobil itu, kotoran-kotorannya, debu-debunya, kemudian si lumpur-lumpurnya kita bersihkan dengan air bersih, sehingga setelah bersih ya, maka jelaslah jalan berada di depan kita. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu juga diri kita. Ketika kita misalnya mendapatkan masalah, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita lakukan bukan mencari solusi, bukan berarti tidak boleh ya kita mencari solusi. Silakan saja, tapi itu bukan yang utama. Tapi yang pertama harus kita lakukan ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita membersihkan jiwa kita, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar dulu, bersihkan dulu jiwa kita dari segala kotoran-kotoran yang menempel dalam jiwa kita. Maka ketika bersih ya, solusi itu akan terlihat jelas, nampak di depan kita. Karena sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa Allah itu menurunkan masalah dengan solusinya. Maka jelaslah si solusi itu ada di depan kita. Itu yang kedua. Jadi si dosa itu dia itu akan menahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga, ini berkaitan dengan dosa dulu ya. Yang ketiga, dosa itu biasanya akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Lagi, dosa itu biasanya akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Kita berbuat dosa,
maka dosa-dosa turunannya atau dosa yang sama itu akan diulang lagi atau akan mengikuti dosa yang pertama. Contoh misalnya, seorang itu berbohong. Kenapa kamu tidak ngaji kemarin? Misal, kenapa kamu tidak ngaji kemarin? Cenah saya mah kemarin teh ke Cianjur. Hiji kan, satu. Padahal dia itu ada di rumah, misal. Dia itu ada di rumah, lagi santai, atau misal, bahkan misal kerusep, misalnya. Kerusep, lagi mancing. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu kemarin tidak ngaji? Nah kemarin teh saya ke Cianjur. Satu, tangga bohongnya. Kemudian disusul lagi dengan pertanyaan, mau apa kamu ke Cianjur? Tek naon cenah itu ke Cianjur. Maka ketika ditanya demikian, ya mau tidak mau, dia harus menjawab. Dan ketika dia menjawab, pastilah jawaban itu adalah jawaban yang bohong. Itu cenah adik saya yang bungsu menikah. Kemudian kalau bertanya lagi pasti dia berbohong lagi. Kau orang mana? Nikah nanti gitu. Sama siapa nikahnya? Eta cenah orang Garut. Nah, terus seperti itu. Jadi ketika seorang dia itu berbohong, berbuat dosa, maka dia akan diikuti dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka cukuplah ketika dia berbuat dosa sudah dia harus istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Itu perbuatan dosa. Yang pertama, dosa itu akan menghalangi rahmat. Yang kedua, dosa itu akan berpengaruh kepada yang lain, ya, baik kepada manusia lagi ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga adalah dosa itu biasanya diikuti dengan dosa-dosa yang lain, baik yang sama ataupun yang berbeda. Nah, solusinya bagaimana supaya semua itu berakhir ya? Rahmat dari Allah turun lagi, kemudian anak-anak atau misal keluarga atau yang lain bisa beres kembali misalnya. Kemudian solusi rezeki bisa lancar, solusi bisa kita temukan. Di antaranya adalah yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an." Hendaklah kalian semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan, taubat itu ketika kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin sah taubatnya itu yang pertama adalah dia meninggalkan dosa itu, yang kedua dia menyesali perbuatannya itu, dan yang ketiga tidak mengulanginya kembali abadan selama-lamanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita adalah orang yang beriman atau ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bertaubat? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan semoga saja atau supaya kalian itu mendapatkan kebahagiaan, mendapat keuntungan. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, orang-orang itu banting tulang ya. Kalau dalam bahasa Sunda, dug hulu pat nyawa, sirah jadikeun suku, suku jadikeun sirah. Isuk jedul nepikeun kaswe tomber. Mereka bekerja, bahkan siang jadikan malam, malam jadikan siang. Itu untuk apa? Katanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi di antara manusia ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di harta. Ada juga yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu ada, mohon maaf ya, ada di tahta, ada di kedudukan, atau ada juga di wanita. Apakah benarkah seperti itu? Ketika seorang itu mendapatkan harta,
Ketika seorang itu mendapatkan wanita yang dicintainya, gitu, atau mendapatkan tahta kedudukan yang dicita-citakannya, apakah itu mereka itu mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak. Banyak orang yang berharta, ya, tapi ternyata ujung-ujungnya, mohon maaf, bunuh diri. Wanita sudah dapat harta banyak, tapi mereka terjerumus kepada narkoba. Begitu juga tahta sama, ya, tahta juga dia dapatkan, tapi ujung-ujungnya justru mendapatkan sesuatu yang dia tidak ingin. Itu menandakan bahwa sesuatu yang tadi disebutkan, baik tahta, kemudian wanita, atau misalnya harta, itu adalah kebahagiaan yang semu, relatif. Apakah ada kebahagiaan yang pasti, kebahagiaan yang abadi? Ada. Apa itu? Kebahagiaan yang datang dari sang pemberi kebahagiaan itu. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kebahagiaan itu datang? Ini dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal taubat, niscaya kalian akan bahagia. Yang mana bahagia itu tidak melihat harta. Mau kaya, mau miskin, tempona bahagia, bahagia siapa yang memberikan kebahagiaan itu? Ya Allah. Bukan harta. Walaupun misalnya, mohon maaf, dia banyak harta, tapi ketika Allah tidak menurunkan kebahagiaannya, siapa yang bisa memberikan kebahagiaan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Jadi ketika Allah memberikan, siapa yang bisa menahan? Dan ketika Allah menahan, siapa yang bisa menghentikan? Kita lihat misalnya ada orang yang dia itu kalau menurut kacamata kita segala kekurangan. Atau misalnya rumahnya saja bisa kita lihat misalnya ialah tidak, mohon maaf, tidak layak misalnya di tempat. Tapi ketika Allah menurunkan kebahagiaan kepada mereka, bahagialah. Dan tiada lain hal yang dapat meraih kebahagiaan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat, Allah akan menurunkan rahmatnya lagi. Dengan taubat, Allah akan menurunkan pahalanya lagi kepada kita. Dengan taubat, Allah akan menurunkan ampunannya lagi kepada kita. Dengan taubat, baru lagi lah iman kita. Kalau HP mah dicas, sudah lowbat, sudah baterainya sudah lemah, kemudian dicas lagi, maka akan segar kembali, akan semangat kembali, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali lagi suci, akan fitri. Jadi khawatir rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita ingin bahagia, tiada lain kita mendapatkannya atau meraihnya dari sumber pemberi kebahagiaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kata Allah, ketika kalian ingin bahagia, itu ada dengan bertaubat kepada-Nya. Yang kedua, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalil dalam Al-Qur'an tadi ya, surat An-Nur ayat 31, yang kedua adalah surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Tuhan kalian. Maksudnya adalah kepada Allah. Kemudian bagaimana? Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampunlah. Minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pokok. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, mengabadikan percakapan Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya.
kata Nabi Nuh alaihissalam, tentu ini rekomendasi atau apa ya, ya rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala perkataan ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar, meminta ampun kepada Tuhan kalian. Itu kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umat. Asna bisi kalian atau kalian merasa rendah diri, bisinya gitu ya, bisi kalian merasa rendah diri, kalian merasa tidak pede, dosa kami mah terlalu banyak, dosa kami mah terlalu besar. Maka tenang saja. Nabi Nuh melanjutkan, innahu kana ghafar. Mau sebesar apapun dosa kalian, ya, sepenuh bumi dipenuhi dengan dosa kalian, tenang. Jangan khawatir, jangan takut, karena Allah mah ghafar. Dia itu maha mengampuni. Jadi mau sebesar apapun dosa kalian, si bumi ini sepenuhnya itu dipenuhi oleh dosa-dosa kalian. Allah mah, ampunan Allah mah melebihi itu sepenuh langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Jadi khawatir rahimakumullah. Tapi hari ini khawatir rahimakumullah, ternyata sedikit juga yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau misalnya si umatnya itu tidak bertaubat, umatnya itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi alaihissalam, beliau melanjutkan, yursilis sama alaikum midro wa yumdidkum bi amwalin wa baninan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kalau kalian mau istighfar, meminta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midro, Allah akan menurunkan bagi kalian air dari langit, midro, dengan lebatnya. Sok selama ini kalian misalnya sekarang ya, ladang kalian kering, sawah kalian gesang, kebun kalian tidak berair, sudah habis air. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, yursilis sama alaikum midro, Allah akan menurunkan hujan yang begitu lebatnya sehingga kebun kalian akan subur kembali, ladang kalian akan basah kembali, dan sawah kalian akan menggenang kembali. Apakah hanya sampai sana? Tidak, hadirin Fatimah. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Allah akan memperbanyak atau akan memperbanyak untuk kalian di amwal, harta-harta kalian. Kemudian apalagi kata Nabi Nuh alaihissalam, wa baninan, begitu juga keturunan anak. Di antara kalian misal mohon maaf banyak yang tidak punya anak, banyak yang mandul, silahkan, kuncinya adalah istighfar. Apakah sampai sana? Tidak. Kata Nabi Nuh alaihissalam, beliau melanjutkan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan menjadikan untuk kalian jannatin, yaitu kebun. Wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Jadi ketika kita punya masalah yang 5 tadi, pertama ya, yang 5 tadi air tidak turun, harta seret ya, seset, kemudian keturunan tidak ada, ya. Kemudian kebun tidak ada juga karena gersang, karena sudah tidak turun hujan. Kemudian yang kelima si air sudah kering, maka kuncinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya hadirin khawatimah rahimakumullah. Cara istighfar yaitu summa tubu ilai. Kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah, kepadanya. Kamu kembali kepada Allah dan jangan lagi kembali kepada syaitan. Kembali kepada hawa nafsu kalian. Yang terakhir hadirin khawatimah rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuhan. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, bukan taubat sambal. Jadi dosa mengulang lagi, dosa mengulang lagi. Para nabi dulu membuat kesalahan. Nabi Nuh, Nabi Yunus misalnya, dia kalau dalam bahasa kita itu menyerah. Beliau itu pergi meninggalkan kaumnya. Oleh Allah ditegur. Tapi perginya itu tidak terulang lagi, hanya satu kali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditegur dengan ditelannya oleh ikan paus. Nabi Muhammad tidak menyebutkan insya Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Beliau tidak mengulanginya lagi. Jadi hanya satu kali saja Nabi Yunus satu kali ya, berbuat kesalahan itu. Kemudian Nabi Muhammad juga sama berbuat kesalahan itu, tidak mengucapkan insya Allah. Sedangkan kita, mereka saja yang dimaksum, mereka saja yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu kemudian yang akan datang. Tapi ketika berbuat kesalahan, padahal kalau kita ya ukuran kita kesalahan yang mereka lakukan itu sering. Nabi Muhammad beliau tidak mengucapkan insya Allah, hari kita berapa kali kita tidak mengucapkan insya Allah. Nabi Muhammad saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak turun beberapa hari wahyu kepadanya. Bagaimana dengan kita? Mungkin tiap hari kita tidak mengucapkan insya Allah. Mungkin tiap hari kita pundung deh gitunya karena misalnya yang kita ajak ya, tidak taat kepada kita. Namun cek bahasa nama tengah gugu ka urang hudung misalnya. Mungkin kita tiap, tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi ketika kita bertaubat, hendaklah taubatan nasuhan, taubat yang sebenar-benarnya, dalam artian tidak diulanginya lagi. Hadirin khawatimah rahimakumullah, itu mungkin ya untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan adalah Al-Qur'aniyah ya, dalil-dalil Quran mengenai taubat ini yang beliau yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulisnya dalam kitabnya yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah pada kesempatan hari yang akan datang atau pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada dalil-dalil hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.